Oke, kita akan buka sama-sama Filemon 1 ayat 6. Filemon 1 ayat 6. Dan aku berdoa agar persekutuanmu dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Kalimat ini agak susah dimengerti apa maksudnya ini. Yuk switch ke King James supaya kita bisa mengerti apa maksud kalimat ini. That the communication of thy faith, saudara, komunikasi kita, perbicaraan kita adalah faith. Kita tidak didesain untuk satu doktrin, kita didesain untuk unity in faith, satu iman, satu baptisan, satu Allah. Ya, jadi komunikasi kita harus inline dengan Bible, dengan apa yang Alkitab katakan. Communication kita, the communication of thy faith may become effectual, harus efektif, by acknowledging atau mengakui setiap good things. Ada banyak good things di dalam kita, hal-hal baik di dalam kita, yang ada di dalam Kristus. Jadi ini hanya berlaku untuk kita semua yang sudah lahir baru di dalam Kristus. Semua gereja Tuhan sudah lahir baru di dalam Kristus pada umumnya, ya. Punya relationship, punya kekerabatan dengan kerajaan surga, tapi tidak semua punya fellowship. Nah, itu sebabnya ada gereja, ada pelayanan untuk membantu kita berfellowship, bukan hanya berrelationship. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu kita diselamatkan oleh Allah, keselamatan kita itu sempurna, roh, jiwa, dan tubuh. Ya, roh, jiwa, dan tubuh. Segala hal baik ada di dalam kita. Pada waktu kita lahir baru, keselamatan itu sempurna. Dan kata selamat yang dipakai itu bukan hanya masuk surga, bukan. Kata selamat yang dipakai adalah soteria atau kesembuhan, kelimpahan, kelepasan. Pernahkah kita berpikir kenapa begitu luas sekali kata selamat yang dipakai? Kenapa nggak dibilang selamat itu masuk surga aja udah gitu? Nah, ini hikmat Tuhan yang tidak terselami oleh kita, tapi untuk gereja Tuhan ini dibukakan. Bayangkan kalau keselamatan itu hanya masuk surga saja artinya. Arti keselamatan hanya masuk surga. Maka dunia akan sepi, saudara. Setiap ada yang lahir baru, ada masalah, nggak masuk rumah sakit, masuk surga langsung. Ada masalah hukum, nggak masuk pengadilan, masuk surga langsung. Ada masalah keuangan, langsung masuk surga. Sepi itu dia. Di surga ramai anak-anak Tuhan. Itu sebabnya kata keselamatan dipakai itu luas. Pertama, roh kita diselamatkan, dipisahkan langsung ditaruh di surga. Efesus 2 ayat 6, kita didudukan bersama-sama dengan Kristus di sebelah kanan Allah Bapa. Loh, tapi kita masih di dunia, Pak. Ya, roh itu tidak mengenal dimensi waktu dan ruang. Jadi kita bisa ada di surga, sekarang kita ada di Cibubur. Ya, orang-orang yang belajar ilmu fisika kuantum itu mengerti betul bahwa satu benda bisa ada di dua tempat bersamaan dan identik. Yang satu mengalami gangguan, yang satu juga sama, identik. Kita nggak usah masuk situ terlalu ribet, itu ilmu fisika kuantum. Tapi untuk jiwa dan tubuh, karena jiwa dan tubuh kita masih ingin lama di dunia, masih ingin mengalami hidup baik, menjadi berkat bagi sesama, makanya nggak langsung ditarik ke surga. Tapi diberikan roh yang disebut the Spirit of Christ, ya, atau roh keselamatan itu, ini yang disebut good things which is in you, in Christ. Ini dia. Dan ini pasti, dan ini harus dikerjakan dengan cara mengkomunikasikan iman kita. Apa yang begini, iman itu adalah belief system Allah. Okay? Iman itu selalu belief system Allah, bukan kepercayaan kita. Dan bentuknya kata benda. Itu sudah selesai, finish, tetelestai. Percaya itu bukan belief system Allah. Percaya itu adalah kata kerja. Itu kita aktif mempercayai. Jadi nggak ada orang yang tidak percaya. Cuma arah percayanya kemana? Kalau kita percaya kepada iman, itu disebut kita beriman. Kita dapatkan apa yang iman katakan. Kalau kita percayanya ke hal lain, nah itu bukan beriman. Kalau kita percayanya kepada pekerjaan iblis, itu namanya takut. Jadi cuma beda arah saja. Setiap orang percaya. Dan orang berjalan dengan percayanya. Jadi ketika Allah memberikan belief sistemnya, segala hal yang baik ditaruh di dalam kita, maka imanlah, kita harus sepakat dengan apa yang baik itu. Supaya kita nggak cepat-cepat pulang ke surga. Maka kita, perkataan iman kita lah yang membuat semua hal baik itu bekerja sempurna. Karena coba kita bandingkan dengan kitab Roma pasal 7 ayat 18. Roma pasal 7 ayat yang ke-18.
Ini dia. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara perhatikan ini. Dia tidak bilang aku sebagai spiritual. Aku secara roh ada di surga. Kita semua roh kita ada di surga kalau sudah percaya Tuhan Yesus. Kok bisa gitu Pak? Kita tahu ayat kitab ngomongnya begitu. Percaya aja sudah. Percaya saja sudah. Dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Terus kita semua mau jadi baik, bagaimana caranya? Itulah sebabnya Allah menaruh semua yang baik yang disebut keselamatan itu di dalam roh jiwa, di dalam pikiran kita, dan itu siap berkembang menyembuhkan penyakit yang kita derita supaya kita nggak langsung masuk surga. Kalau masuk surga kita enak, nggak kerja, duduk-duduk di surga. Tuhan sih senang-senang aja, tapi kasihan yang lain, manusia di dunia ini perlu. Itu sebabnya ada pelayanan. Ya. Jadi ada dua hal yang kita harus tahu. Di dalam aku sebagai manusia nggak ada yang baik. Itu kata firman Tuhan. Tapi di dalam aku secara spiritual, di dalam Kristus, itu terlalu banyak hal baik. Makanya Yesus katakan, kalau aku datang, dia sudah datang dalam bentuk segala yang baik. Adakah iman kudapati? Kenapa Yesus nanya-nanya iman? Udah tahu iman punya dia. Kenapa dia tanya-tanya lagi? Maksudnya dia bilang gini, kalau aku datang, tinggal di dalammu, adakah yang percaya sama aku? Atau malah kebanyakan percaya sama berita dunia yang mematikan. Tuhan ingin kita percaya sama dia. Roma 8 ayat 17 kita buka. Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima segala yang baik, atau di sini ditulis janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, selalu tidak lepas dari Kristus. Ya, selalu segala yang baik janji-janji Allah dalam Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara tidak usah khawatir soal menderita ya. Definisi menderita di dalam Kristus dengan definisi menderita agamawi itu beda. Menderita di dalam Kristus harus kita cari di Alkitab. Apa itu menderita dalam Kristus? Ya. 2 Timotius 3, saya akan bicara cepat saja. 2 Timotius pasal, supaya tidak ada yang salah paham. 2 Timotius 2 ayat 3. Ya. Bapak Ibu Saudara familiar dengan ayat ini. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Nah, kita ahli waris, segala yang baik kita bisa alami. Tapi disuruh menderita Pak, gimana caranya? Ikuti konteksnya. Pertama, konteks menderita menurut Alkitab Perjanjian Baru ada satu sebagai prajurit. Apa itu prajurit? Berperang setiap hari. Siapa lawan siapa? Bukan sinode lawan sinode, saudara. Jiwa kita yang tidak baik melawan segala yang baik. Mana yang mau dimunculkan? Itu sebabnya Allah memberikan selengkap senjata rohani bukan untuk mukulin iblis. Iblis itu splatteran, bahasa ngebrik, bahasa 2 meteran. Saya dulu suka main ngebrik, 2 meteran. Itu splatteran, nggak usah dihiraukan. Iblis itu sudah kalah dan dijadikan tontonan umum oleh Tuhan Yesus sebagai kemenangan Yesus atas iblis. Jadi kalau kita hancurkan, aku hancurkan kuasa iblis, aku lawan kuasa iblis, nggak ada gunanya. Emang dia sudah kalah kok. Selengkap senjata Allah kalau kita lihat konteksnya di dalam Alkitab adalah untuk membuat kita berdiri di depan iblis yang sudah kalah. Nah kalau iblisnya kalah, kita juga terperosok, kita kalah. Inilah yang terjadi kepada bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah perjanjian, mereka mau melawan kota pertama yaitu Yeriko. Yerikonya gemetar, saudara. Israelnya juga gemetar, malah berantem mereka. Ada dikirim 12 pengintai, kembali menjadi 12 pengkhotbah, yang 2 khotbah dari Alkitab, yang 10 khotbah dari fakta. Berantem. Akhirnya terjadi insiden dan Tuhan marah. Sampai Musa harus melarang, jangan Tuhan, kayak melarai orang berantem di pasar itu. Jangan Tuhan, jangan dihancurkan. Nanti kalau kau hancurkan, orang bilang apa? Apa kata orang? Itu Musa sampai kayak begitu, saudara. Padahal pada saat yang sama kota Yeriko gemetar. Dari mana kita tahu? 40 tahun kemudian ketika 2 pengintai, 2 agen Mossad Israel masuk ke dalam kota Yeriko, Rahab bilang, pada saat itu kami gemetar loh. Ya, 2 spy ini juga bilang kami juga gemetar. Akhirnya dua-duanya gemetar, nggak jadi perang. Itu sebabnya selengkap senjata Allah yang diberikan kepada kita anak-anak Tuhan bukan untuk mukulin iblis. Nggak ada gunanya, sudah kalah dia.
Jadi kalau masuk kota Sumatera misalnya, atau kota Medan, kota Cirebon, jangan tanya-tanya lagi, roh apa yang terbesar di kota ini? Saya tahu siapa roh apa yang terbesar, roh Kristus namanya, dia ada di dalam kita. Segala yang baik ada di dalam kita. Sekarang masalahnya kita penuh nggak dengan firman Allah, dengan belief system Allah? Kalau nggak penuh, jiwa kita ini spiritual, kontainer spiritual. Dia hanya akan keluar pada saat ditekan. Waktu ditekan yang keluar makian, berarti isinya makian. Tapi waktu kita ditekan yang keluar adalah firman Allah, nah itu dia, anak-anak Tuhan harus begitu. Ya, itu sebagai prajurit. Ini ngomongin prajurit aja udah lama nih. Yang kedua, menderita itu sebagai olahragawan. Kan kalau kita lihat ayat 4-nya, coba ayat 4. Ayat 4, 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit, oke itu sudah kita bahas, ayat 5. Seorang olahragawan, nih menderita. Olahragawan itu pertandingan. Paulus bilang begini, aku tidak sembarangan memukul, aku tidak sembarangan lari, tapi aku melatih tubuhku. Maksudnya, pelayanan ya pelayanan jaga kesehatan gitu loh. Saya nggak sempat jelaskan ini ya, itu sudah ada di video saya di tempat lama ya. Kenapa? Karena tubuh kita ini adalah tiket untuk jalannya kuasa dan otoritas Tuhan Yesus di dalam. Iblis bisa kalau kita udah ngerti kebenaran, kalau bisa kita pulang ke surga cepat-cepat. Karena orang yang berjalan dalam otoritas dan kuasa, selama dia ada di bumi, itu akan menghalangi gerakan iblis. Makanya dia bilang kalau bisa para pendeta yang udah ilmunya tinggi-tinggi, jemaat yang sudah tahu banyak, pulang ke surga cepat-cepat deh. Supaya tidak menghalangi aku. Makanya dia bilang, atur kita harus menang. Aku melatih tubuhku, supaya jangan setelah aku memberitakan Injil, aku tidak fit akan apa yang aku beritakan. Itu konteksnya. Ya, kita nggak usah masuk ke situ, karena sudah kita jelaskan. Yang ketiga, menderita, ini dia ya. Menderita menurut konteks Alkitab ayat 6. Seorang petani itu harus menabur benih firman Tuhan di dalam hatinya, dan jangan takut untuk menuai. Banyak orang menabur firman tapi nggak mau menuai. Aku percaya Tuhan, tapi nggak tunggu sampai manifestasi benih itu dalam hidup kita. Kurang sabar, kurang telaten. Jadi kalau dibilang menderita, jangan bilang, oh menderita kami ibadah dilarang, kami menderita. Itu penderitaan biasa. Jangankan agama Kristen, partai politik aja ditekan kok. Ya. Kalau soal menderita fisik, semua menderita. Ya. Tapi penderitaan yang Alkitab katakan itu besar manfaatnya. Karena kita harus jadi prajurit, berperang, mendapatkan janji-janji, segala hal yang baik. Lalu penderitaan sebagai olahragawan, jaga tubuh, jaga kesehatan. Umur panjang lah, kita sudah ditetapkan 120 tahun, ya paling nggak sampai 90, 96, 99 gitulah. Ya. Jangan cepat-cepat pulang-pulang, itu enak kok, langsung main-main di surga. Yang ketiga sebagai petani, apa yang firman Tuhan katakan, usahakan dapat. Itu sebabnya ada gereja, diberikan untuk kita bertumbuh. Jadi kalau ada hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita, jangan salahkan Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan bilang sama saya gini, Pak, kehendak Tuhan itu nggak ada yang bisa ngalangin, Pak. Saya tanya, kamu tahu ayatnya di mana? Enggak, emang begitu, Pak. Kamu tahu ayatnya nggak di mana? Nggak tahu, Pak. Oke, saya kasih tahu. Ayub pasal 42 ayat 2. Saya kasih tahu ayatnya. Supaya kalau dia bicara dasarnya itu ada. Ya. Lihat, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Langsung dia bilang, oh itu Pak. Rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Oke. Kasih kesempatan saya untuk kasih satu ayat lagi ya, karena firman Tuhan itu ada truth, ada anti-truth. Kita jalan di tengah supaya nggak oleng pikiran kita. Sekarang Kejadian 11 ayat 6. Berarti kan ada kata rencanamu, tidak ada yang gagal. Itu kata-kata Ayub kepada Tuhan. Ya, sekarang ada kata-kata Tuhan kepada manusia, bukan kepada Ayub. Allah berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini baru permulaan usaha mereka. Mulai sekarang, ya, itu sebelum kejadian Babel, menara Babel. Mulai sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Sekarang saya tanya balik, jadi rencana siapa yang terjadi? Dua-dua terlaksana, karena kita diciptakan like father, like son. Seperti Bapak kita berencana, nggak akan terlaksana, kita juga tidak, rencana kita juga tidak ada yang bisa menghalangi. Pilihan ada di kita, rencana siapa yang mau kita jalankan. Itu sebabnya Amsal katakan banyak yang direncanakan manusia. Sayang bahasa Indonesia terjemahannya kurang baiknya. Rencana Allah yang terjadi seolah-olah Allah itu mendominasi, mendikte kita harus rencana. Allah itu bukan Bapa yang seperti itu.
Banyak rencana Allah, rencana manusia, many devices bahasa Inggrisnya, tetapi the counsel of the Lord, dia pakai kata counsel, the counsel of the Lord atau nasihat Tuhan, atau apa yang Tuhan rencanakan, itu yang akan berdiri, stand for, berdiri. Sekarang tergantung kita mau melihat kepada the counsel of the Lord atau tidak. Mazmur katakan, berbahagialah orang yang tidak duduk di jalan orang berdosa, tapi yang kesukaannya the counsel of the Lord. Pilihan ada di kita. Pada saat kita memilih rencana Allah, itu juga perlu menderita. Menderitanya bagaimana? Pertama, kita harus berjuang supaya berdiri teguh. Waktu kita berdoa, belum ada manifestasi, sabar. Gitu ya. Terus kemudian, setelah itu kita harus seperti olahragawan. Terus giat, aktif, tetapi usahakan supaya sehat terus pikiran dan tubuh kita. Kemudian terakhir juga, apa yang kita pegang, kita harus seperti petani. Kita tabur firman, ucapkan firman, tunggu sampai bermanifestasi. Jadi kembali lagi, kita berencana, Allah juga punya rencana, pilihan ada di kita. Kalau sesuatu yang tidak baik terjadi dalam hidup kita, itu bukan salahnya Allah, kita salah pilih. Atau kita menaruh informasi, menaruh pengharapan kita besar sekali kepada informasi yang salah, yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Ya. Nah sekarang ada lagi istilah yang di dalam pelayanan itu selalu digembar-gemborkan, istilah api. Ya. Ada orang bertanya, adakah api Tuhan masih ada di hati kita? Api, apa itu api? Bapak Saudara harus tahu bahwa di dalam Alkitab diceritakan soal api dan api asing dan api yang dari Tuhan. Ya. Yeremia pasal 23 ayat 29, coba Yeremia pasal 23 ayat 29. Ini dia, betul. Ya. Bukankah firmanku seperti api? Segala yang baik itu adalah firman Tuhan dan dia adalah api di dalam kita. Demikian firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu atau kepala batu, bisa juga. Bukit batu sama kepala batu agak mirip. Kemudian, kalau usah dibuka ayatnya, di 2 Petrus dikatakan bahwa kita ini adalah dilahirkan dari firman Allah. Berarti kita adalah anak api. Jadi nggak usah ribut soal api, nggak usah pusing soal api. Sekarang masalahnya, apakah kita memperkatakan apa yang api katakan, supaya kita berkobar-kobar. Mungkin Bapak Saudara masih ingat lagu Tinggal Sertaku, Kawan yang Kudus. Itu adalah cerita mengenai bagaimana 2 orang murid Tuhan berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Lalu di tengah jalan mereka membicarakan, mereka bingung, kenapa yang namanya Yesus itu katanya disalibkan tapi nggak bangkit lagi. Ada apa dengan Yesus itu? Gitu kan? Tiba-tiba Tuhan Yesus datang di tengah-tengah, lalu dia membukakan semua isi kitab suci, sampai mereka tinggal, sampai di satu kota, sudah agak malam, disitulah munculnya lagu Tinggal Sertaku Kawanku yang Kudus. Lalu setelah itu Yesus melakukan perjamuan malam, roti dan anggur. Setelah mereka menerima roti dan anggur, mata mereka terbuka. Nah, salah satu alasan kenapa kita lakukan perjamuan kudus di setiap minggu di tempat ini, supaya mata kita terus terbuka, spirit kita. Jadi kita tidak mencari sesuatu yang kasat mata, penglihatan, tapi mata 2 murid ini terbuka dan mereka tidak lagi lihat Yesus karena Yesus menghilang. Lalu mereka bilang gini, bukankah hati kami berkobar-kobar, hati kita berkobar-kobar pada saat dia membukakan firman. Jadi api yang ada di dalam kita hanya bisa berkobar-kobar kalau kita mendengarkan Injil Tuhan Yesus, Injil tentang Kristus dan pekerjaannya yang ada di hampir di setiap lembar Alkitab. Itu harus dibukakan. Jadi api itu hanya bisa berkobar kalau kita ada di bawah pengajaran yang menceritakan tentang Kristus, bukan motivational talk, bukan yang lain. Saya selalu ingatkan kenapa selalu saya ulang-ulang, saudara. Di motivational talk itu ada istilah self-improvement. Itu adalah sesuatu yang baik untuk orang yang di luar Kristus. Tapi waktu orang masuk dalam kerajaan Allah, self-improvement tidak berlaku. Yang berlaku adalah die to yourself. Matilah dirimu supaya Kristus hidup. Kalau disuruh mati malah di-improve, maka jadi zombie. Ya, orang mati suruh berjalan zombie. Nggak ada power. Itu yang disebut tidak ada yang baik di dalam diri kita sebagai manusia. Mau diimprove kayak apapun nggak baik. Bukannya nggak baik improve ya. Tidak akan melebihi kehidupan yang ada di dalam Kristus. Karena dalam kerajaan Kristus itu nggak ada karir.
Tidak ada senioritas, yang ada adalah menghormati dan mengasihi. Budayanya itu respect dan love. Ya. Rasul Paulus dan Rasul Petrus mengajar kita untuk budaya ini. Satu kali Rasul Paulus menegur Petrus di muka umum. Sudah tahu bahwa Petrus itu adalah senior dari Paulus. Petrus itu mempertobatkan 3.000 orang. Paulus menteror 3.000 orang itu. Nah, kita tahu ceritanya ya. Tapi pernah Paulus menegur Petrus cuma gara-gara makan. Dia tegur di depan muka umum. Di Galatia ditulis, kamu makan dengan orang yang tidak bersunat, tapi setelah kelompok dari Yakobus datang, kamu mundur, kamu munafik. Dan Petrus diam. Dan cerita yang memalukan itu ditulis di Alkitab. Dibaca jutaan orang Kristen. Sebaliknya Petrus mengatakan tentang Paulus, saudara kita Paulus itu punya pewahyuan yang kita nggak mengerti. Gitu ya. Jadi kita lihat seperti pertengkaran, sebetulnya bukan. Ini sama-sama meninggikan kebenaran, ya, meninggikan kebenaran. Artinya memang di dalam kerajaan Allah tidak ada senioritas, yang ada adalah respect dan mengasihi. Kalau kita mengasihi dan menghormati senior kita aman. Kita mengasihi dan menghormati bawahan kita, aman, damai-damai semua. Gitu ya. Kalau sudah kayak itu, tidak ada lagi nuansa-nuansa perpecahan. Maka seluruh hal baik yang ada di dalam kita, gini, kalau tidak ada perpecahan, maka perkataan kita akan cenderung iman, conversation, faith. Maka seluruh hal baik yang ada dalam kita akan keluar. Itu jalannya kan begitu. Kemudian saya belum selesaikan mengenai api dan api asing tadi. Apa hubungannya Pak Cepi ngomong kemana-mana api dan api asing? Enggak kemana-mana saudara. Api dan api asing itu begini saudara. Di dalam kita tuh ada hal yang baik, namanya api. Ya, karena kita anak api. Tapi sekali-kali anak Tuhan saking semangatnya mereka pingin aktif kemana-mana. Nah mereka bilang itu api, bukan? Itu adalah zeal. Alkitab clear membedakan zeal dan fire. Zeal, Z-E-A-L, apa yang enak bahasa Indonesianya? Zeal, aktivitas, passion, movement, gitu ya. Nah, kalau kita bicara zeal, hati-hati, ada api asing yang Tuhan tidak suka, yaitu kegiatan yang tidak pernah Tuhan suruh kita masuk ke dalam. Hindari. Belum tentu kegiatan itu jahat, tapi belum tentu itu baik buat kita. Ya. Saya mau buka sama-sama, saya akan tutup dengan ini. Imamat pasal 10. Ayat 1. Kemudian anak-anak, kita bicara tentang api dan api asing ya. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraan, membubuhkan api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Jadi di dalam ibadah ada kematian pada zaman dulu. Ayat 2 coba, ada kematian. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Nah untuk jemaat Tuhan saat ini nggak usah khawatir, Tuhan tidak akan berbuat seperti ini. Tapi kata mati itu adalah terpisah komunikasi kita dengan Allah. Networknya terputus, TCP/IP-nya udah nggak matching. Kenapa? Karena ada kegiatan yang seorang anak Tuhan lakukan tanpa pimpinan Tuhan. Ini yang disebut dengan zeal. Di Roma dikatakan mereka giat tapi tanpa pengertian yang benar dari Tuhan. Mereka mati secara spiritual. Kalau sudah mati secara spiritual, maka segala hal yang baik yang Tuhan taruh di dalam kita tidak akan keluar. Yang keluar yang mana? Yang tidak baik yang ada di dalam diri kita sebagai manusia. Emosi kita, kemudian marah-marah kita, keluar peraturan-peraturan dari sesuatu yang tidak dari Tuhan, harus begini, harus begitu, mesti begini, mesti begitu, sehingga orang itu terjalan, terkapar, jatuh-jatuh. Jadi capek pelayanan, saudara, karena tidak dari Tuhan. Ya Pak Cepi kok ngomong begitu, kita kan harus pakai aturan. Betul, saudara, betul, tapi harus dari api itu. Kalau api yang kasih aturan enak, yang ngasih aturannya disiplin, yang dikasih aturan juga disiplin. Dua-dua harus lakukan sesuatu dari api yang sama. Kalau tidak, saudara, pelayanan akan dipenuhi dengan segala. Kalau pelayanan itu adalah satu wadah tempat hal yang baik keluar. Karena di mana ada pelayanan, kalau pelayanan kan satu agama pasti kan, maksudnya sama-sama pengikut Kristus.
Yang diomongin harusnya iman, tapi kalau sudah mulai terjadi sesuatu yang gak enak dalam gereja, dalam pelayanan apapun, yang terjadi sebaliknya. Ya. Makanya ada api yang disebut dengan zeal yang bukan dari Tuhan. Itu satu kegiatan yang tidak pernah dari Tuhan. Jadi jangan semua kegiatan, ini bukan soal kegiatan pelayanan aja saudara ya, termasuk kegiatan yang sekuler. Karena itu tadi saudara, kalau sampai nanti ngumpul-ngumpul bikin wadah yang bikin capek, nggak bisa. Oke, sekarang saya tutup benar-benar. Yesaya 28. Yesaya pasal 28 untuk mensupport apa yang saya katakan tadi. Yesaya pasal 28, Tuhan ingin semua yang baik yang Dia sediakan kita alami. Itu sebabnya Dia ingin kita resting di dalam janji-janji Tuhan. Ayat 12, Yesaya 28 ayat 12. Yesaya 28. Dia yang berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang-orang yang lelah, inilah tempat peristirahatan. Tapi mereka nggak mau mendengarkan. Ya, jadi Tuhan berkata, mari datang kepadaku kamu yang letih lesu, aku akan menjadi kelegaanmu. Aku akan menjadi kelegaan. Bukan Dia berikan terpisah dari dirinya, tapi aku, personalku menjadi kelegaanmu. Jadi banyak orang yang nggak mau. Lalu pindah ke ayat 13. Ayat 13 bilang begini, maka kalau mereka tidak mau, maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini. Harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu, supaya mereka makin maju dalam pelayanan dan makin mengasihi Tuhan. Tidak. Supaya mereka berjalan jatuh, telentang, luka, tertangkap, tertawan, kepahitan, semua masuk ke situ. Karena nggak mau tenang di hadapan Tuhan. Padahal di hadapan Tuhan itu kita resting. Dia gembala yang baik, membaringkan kita di rumput. Dibawanya kita ke tempat ibadah-ibadah yang banyak rumputnya, firman Tuhan yang hidup. Minum dari air yang tenang, firman Tuhan yang hidup. Relax. Lalu api itu akan menggerakkan dari dalam apa yang harus kita lakukan. Tapi kalau kita bilang, aku nggak mau dengar api, aku mau bikin sesuatu. Terjadilah seperti ini. Oleh karena itu Bapak Saudara, pesan ini bukan hanya untuk pelayanan juga, tetapi untuk kehidupan kita sehari-hari. Ada hal baik yang ada dalam diri kita, sayang kalau nggak keluar. Karena ada hal yang tidak baik dalam diri kita sebagai manusia, itu jangan sampai keluar. Yang kita keluarkan adalah Kristus yang ada di dalam diri kita dengan perkataan iman kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.